Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Misalnya gelombang pada tali berikut ini. Untuk membuat gelombang pada tali, yang harus kita lakukan adalah menggerakkan tali ke atas dan ke bawah. Lalu perhatikan arah rambatnya. Tampak gelombang merambat ke samping kan? Nah, itulah yang disebut tegak lurus. Selain pada tali, gelombang transversal juga terdapat pada gelombang air atau ombak di laut. Pada gelombang transversal terdapat beberapa istilah penting. Untuk mempermudah, kita beri lambang berupa huruf-huruf seperti ini. Istilah dalam gelombang transversal antara lain bukit, berupa lengkungan ke atas. Pada gelombang ini, bukitnya adalah ABC dan EFG. Lembah, berupa lengkungan ke bawah, misalnya CDE dan GHI. Titik puncak, berupa satu titik yang paling tinggi, misalnya titik B dan F. Titik dasar, berupa satu titik yang paling bawah, misalnya titik D dan H. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Pengertian amplitudo pada gelombang sama dengan amplitudo pada getaran. Masih ingat kan? Kita tentukan dulu titik setimbangnya, yaitu pada saat benda diam. Nah, di garis lurus ini ya titik setimbangnya. Pada saat digetarkan ke atas dan ke bawah ada bagian yang paling tinggi atau jaraknya paling jauh dari titik setimbang. Misalnya ke titik B. Jadi amplitudonya B aksen. Bisa juga D aksen, F aksen, dan H aksen. Setelah itu kita juga dapat menentukan satu gelombang pada gelombang transversal ini. Yang harus diingat, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ingat ya, satu bukit dan satu lembah adalah satu gelombang. Pada contoh di bawah ini, satu gelombang adalah A, B, C, D, E atau E, F, G, H, I. Bisa juga loh posisinya diubah, lembah dulu baru bukit. Misalnya C, D, E, F, G. Atau bisa saja dimulai dari titik puncak. Maka satu gelombang terdiri dari jarak dari titik puncak satu ke titik puncak berikutnya. Misalnya B, C, D, E, F. Yang penting harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Besaran yang dapat diukur pada materi gelombang hampir sama dengan yang ada di materi getaran, yaitu mengukur frekuensi dan periode. Hanya saja pada bab gelombang terdapat pula besaran cepat rambat, karena gelombang bergerak dengan cara merambat sehingga memiliki kecepatan. Untuk mengukur frekuensi dan periode masih menggunakan rumus yang sama ya, seperti pada materi getaran. Masih ingat rumus Fanta dan tetanus? Maksudnya untuk menghitung frekuensi rumusnya F sama dengan N per T. Sedangkan untuk menghitung periode rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Perbedaannya dengan rumus yang ada di bab getaran hanya arti dari N. Kalau di getaran N adalah banyaknya getaran, tapi kalau di materi gelombang N adalah banyaknya gelombang. Sedangkan untuk menghitung cepat rambat gelombang, satu jenis gelombang lagi yang akan dibahas adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Perhatikan gelombang pada selinki atau pegas berikut. Selinki atau pegas tersebut digetarkan ke depan dan merambatnya pun ke depan. Itulah kenapa disebut sejajar. Selain pada selinki atau pegas, gelombang longitudinal terdapat pula pada gelombang bunyi, walaupun tidak kasat mata. Nah, sekarang perhatikan selinki berikut. Ada dua bagian pada selinki, yaitu rapatan dan renggangan. Setiap satu rapatan dan satu renggangan disebut satu gelombang. Kalau di gelombang transversal, satu bukit dan satu lembah. Kalau di gelombang longitudinal, satu rapatan dan satu renggangan. Itulah tadi materi